Halo semuanya, ketemu lagi sama saya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai teknik integrasi ya. Kita udah berubah yang sebelumnya di masalah fungsi transenden, kita sekarang bermain masalah teknik integrasi atau integral, berhubungan dengan integral. Jadi untuk video kali ini akan dibahas mengenai integrasi parsial dan juga integrasi fungsi trigonometrik yang ada pada subbab 2.1 di buku ajar matematika 2 yang kalian miliki. Seperti biasa, pada video ini akan dibahas mengenai soal-soal latihan yang ada di buku, tapi cuma beberapa saja yang menurut saya dari yang saya pilih ini dapat mewakili dari 30 soal yang ada, 18 soal yang ada di buku kalian. Semoga kalian bisa setelah menonton video kali ini atau pelan-pelan membuka video ini dan juga mengerjakan soal itu kalian udah bisa. Daripada berlama-lama, kita lanjut aja di persoalan nomor 1. Nah, persoalan nomor 1 ini masalah integrasi parsial atau integral parsial. Nah, gimana sih cara menyelesaikan integral parsial ya? Ini kalian udah kenal di SMA ya, sebenarnya. Jadi integral parsial ini rumusnya adalah integral U dV. Ini nilainya akan sama dengan U kali V min integral V du. Jadi kita hanya perlu memilih bagian mana yang harus diturunkan, bagian mana yang harus diintegral, atau kita hanya perlu memilih yang mana sih yang masuk U ini dan yang mana yang dikategorikan sebagai dV. Jadi misalkan untuk soal yang nomor 1 yaitu selesaikan integral berikut, yaitu integral akar theta len theta d theta. Nah, di sini kita pilih U-nya adalah len theta, terus yang akar theta d theta ini menjadi dv gitu. Jadi misalkan udah kita pilih dua itu ya, nilainya akan sama dengan kan kita ingin memperoleh du dan juga v ya. Setelah kita menentukan u dan dv, kita ingin memperoleh du dan v. Dan demikian yang awalnya u ini kita turunkan terhadap theta di sini, sehingga kita peroleh du-nya sama dengan seperti theta d theta. Sedangkan yang awalnya dv ini kita integralkan kedua ruasnya, sehingga diperoleh integral dv ini kan sama dengan v, ini kan sama dengan 2/3 theta 3/2 atau integral dari akar theta d theta sendiri. Nah, setelah kalian peroleh keempat komponen ini, yaitu U kita dapat, dv kita dapat, v-nya sendiri dapat, dan juga du-nya udah kita peroleh, maka tinggal kita masukkan ke formula integrasi parsialnya, yaitu U kali V atau 2/3 theta 3/2 dikalikan dengan len theta dikurangi dengan integral V du. Integral 2/3 theta pangkat 3/2 dikalikan du-nya, yaitu seperti theta d theta. Nah, di sini kita tuliskan seperti ini. 2/3 bisa keluar dari integral, sehingga diperoleh 2/3 integral akar theta. Akar theta ini diperoleh dari theta pangkat 3/2 dikalikan dengan theta pangkat minus 1. Karena seperti theta ini kan sama halnya dengan theta pangkat minus 1 ya. Sehingga pangkatnya sendiri kan 3/2 minus 1 atau 1/2. Atau kita tuliskan theta pangkat akar theta d theta. Dan demikian kita peroleh integral dari akar theta d theta sendiri kan nilainya 2/3 theta akar theta. Dan demikian 2/3 ini kita operasikan sehingga diperoleh hasil dari integral akar theta len theta d theta-nya ini sama dengan 2/3 theta akar theta len theta minus 4/9 theta akar theta plus c. Jadi ini hasil akhir dari persoalan nomor 1. Gitu. Nah, gimana sih nomor 2 ini? Untuk persoalan nomor 2 ini masih sama dengan menggunakan integrasi parsial, tapi di sini perbedaannya di fungsi fx-nya. Ini kan fx-nya ada 2, yaitu akar theta dikalikan len theta ya. Maksudnya ada kayak bentuk suatu perkalian, jadi ada semacam perkalian dua fungsi gitu. Nah, kan tapi di persoalan nomor 2 ini hanya satu tunggal fungsinya, yaitu fx sama dengan len 3x/1. Nah, untuk mempermudah pengerjaan kalian, ini kalian bisa misalkan terlebih dahulu z 3x/1 ini menjadi z. Jadi misalkan z sama dengan 3x/1, dengan demikian dapat diperoleh dz ini kan sama dengan 3dx ya. Sehingga apabila kita ingin mengganti dx ini kan bisa diperoleh dari sini, yaitu kedua ruas dibagi dengan 3 sehingga diperoleh sepertiga dz ini sama dengan dx gitu.
Dengan demikian integral yang awalnya berupa x kita ubah menjadi berupa z, yaitu integral sepertiga ln z dz atau sama dengan sepertiga integral ln z dz. Nah, dari sini kalian mulai memilih ini, yang mana yang u, yang mana yang dv. Kita misalkan yang u ini adalah ln z, sedangkan dv-nya ini sama dengan dz. Dan demikian kita ingin memperoleh du ini berapa dan juga v ini berapa. Untuk memperoleh du maka kita hanya perlu menurunkan u sama dengan ln z ini terhadap z. Sehingga diperoleh du sama dengan seper z dz. Untuk yang v-nya kita peroleh dari mengintegralkan dv sama dengan dz. Gitu. Sehingga diperoleh v-nya sama dengan z. Karena 4 komponen sudah diperoleh, maka hanya perlu menyusunnya dalam formula. Yaitu integral rumus dari integral parsial sendiri kan hasilnya sama dengan uv min integral v du. Tinggal substitusi aja berapa u, berapa v, berapa du, berapa dv. Gitu. Tinggal substitusi sehingga diperoleh z ln z dikurangi integral z dikali seper z dz. Nah ini kan bisa jadi 1 ya. Atau z ln z dikurangi integral 1 dz. Sehingga diperoleh z ln z minus z plus c. Lalu z kita keluarkan dari sini sehingga diperoleh z per 3 dikalikan ln z minus 1 plus c besar. Nah, tapi tidak berhenti sampai situ, soalnya z ini berupa suatu pemisalan ya. Karena kita awalnya integral yang diberikan yang berupa x, maka penyelesaiannya harus berupa x. Sedemikian hingga kita cek di awal, z ini pemisalannya apa, yaitu 3x plus 1. Dengan demikian kita hanya perlu mengganti z yang ada di sini menjadi 3x plus 1. Sehingga penyelesaian akhir dari persoalan nomor 2 adalah sebagai berikut yang saya tandai. Nah, untuk persoalan nomor 3 sama halnya masalah integral parsial. Nah, di sini ya udah sama, kita hanya perlu memilih yang mana yang u, yang mana yang dv. Ini misalkan u-nya ini sin ln t dan juga dv-nya ini adalah dt. Nah, kita perlu cek du-nya berapa, v-nya berapa. Itu tinggal kita turunkan, lalu satunya kita integral sehingga diperoleh seperti ini. Lalu kita hanya perlu substitusi ke dalam formula dari integrasi parsialnya, yaitu u kali v min integral v du. Kita tulis saja u-nya berapa, v-nya berapa, terus dikurangi dengan integral v du. V-nya berapa, du-nya berapa. Sehingga diperoleh seperti ini. Itu t sin ln t dikurangi integral cos ln t dt. Nah, di sini kan kita menjumpai bentuk integral lagi ya, sehingga kita perlu selesaikan bentuk integral ini. Nah, kebetulan bentuk integral ini itu hampir sama dengan permasalahan yang diberikan, yaitu kalau permasalahannya kan sin ln t, tapi di sini kita menjumpai cos ln t, maka dari itu kita terapkan lagi bentuk integrasi teknik integrasi parsialnya, yaitu misalkan ini integral a ya, kita hitung secara terpisah dari bentuk yang persamaan nomor 1 ini. Nah, dari sini kita fokus ke bentuk integral a ini sendiri, yaitu kita misalkan kita pilih u-nya ini sama dengan cos ln t, sedangkan dv-nya sama dengan dt. Sama, kita ingin memperoleh du-nya berapa, v-nya berapa. Dengan demikian, karena udah diperoleh 4 komponennya, kita susun dengan menggunakan teknik kita susun formula dari teknik integrasi parsialnya. Yang diperoleh integral cos ln t dt ini sama dengan u kali v min integral v du, yaitu cos ln t dikalikan t dikurangi integral t minus sin ln t dikalikan 1 per t dt. Ini kan t-nya bisa kita coret sehingga diperoleh integral dari cos ln t dt ini sama dengan t cos ln t ditambah integral sin ln t dt. Kita kunci ini persamaan 2. Nah, apabila persamaan 2 ini kalian substitusi ke persamaan 1, atau integral cos ln t dt ini digantikan dengan t cos ln t plus integral sin ln t, maka bentuknya akan menjadi seperti berikut. Kan awalnya minus ya, minus cos ln t dt, atau kita tuliskan seperti ini lagi, hingga integral yang di ruas kanan ini kita gantikan dengan t cos ln t ditambah sin ln t dt. Nah, kita buka kurungnya sehingga diperoleh t sin ln t dikurangi t cos ln t minus integral sin ln t dt. Nah, ini kan sebenarnya kita masih menjumpai bentuk integral lagi ya. Nah, sebenarnya kita perlu diselesaikan lagi, akan tapi tidak
dengan tidak tergesa-gesa terlebih dahulu, yaitu kita lihat ROS kirinya. ROS kirinya kan berupa integral sin T dt, sedangkan ROS kanan juga ada integral sin T dt. Nah, ini kan samanya seperti A menganggap ini tuh suatu suku yang sama, sehingga dengan demikian ruas kanannya ini dilempar ke kiri atau kedua ruas ditambahkan dengan integral sin T dt, sehingga diperoleh ruas kirinya menjadi 2 kali integral sin T dt, dan sedangkan ruas kanan hanya menyisakan T sin T dikurangi T cos T. Ini kan udah hilang ya, ditambah 2 sisinya tadi kan. Nah, dari sini kita bagi 2, sehingga diperoleh integral sin T dt sama dengan T sin T dibagi 2 minus plus T cos T per 2. Ini ditambahkan dengan konstanta bebas 2. Karena integralnya integral tak tentu, jadi ada suatu konstanta bebas gitu. Jadi untuk persoalan yang nomor 3 ini seperti ini penyelesaiannya. Kita lanjut ke persoalan nomor 4. Nah, persoalan nomor 4 ini ada kaitannya dengan bab 1 yang sebelumnya, itu masalah fungsi transenden. Ini karena ada menjumlahi arcus tan atau tan inverse dari 5 theta d theta. Nah, ini sama apabila kita ingin mengingat-ingat di bab 1 sebelumnya, ini kan bentuk yang diberikan kan hanya berupa tan inverse X atau tan inverse U. Ini kan koefisiennya 1 ya. Ini di sini kita menjumpai koefisiennya 5. Dengan demikian apabila kita sederhanakan terlebih dahulu, maka kita misalkan yaitu Z ini sama dengan 5 theta, sehingga diperoleh 1/5 dz sama dengan d theta. Dengan demikian bentuk integral yang ada di sini berubah menjadi bentuk ini, 1/5 integral tan inverse Z dz. Nah, dari sini sama kita ingin memilih bagian yang mana yang menjadi U, bagian mana yang menjadi dv. Misalkan U-nya sama dengan tan inverse Z dan dv-nya adalah dz. Dengan demikian kita ingin mencari du-nya berapa dan juga v-nya berapa, yaitu untuk du kita peroleh dengan menurunkan U sama dengan tan inverse Z ini terhadap dz, sehingga diperoleh turunan dari tan inverse Z ini kan 1/1 plus Z kuadrat dz gitu. Untuk yang dv ini, v-nya kita tinggal integral 2 ruasnya sehingga diperoleh v-nya sama dengan Z. Di sini karena udah dapat 4 komponennya, maka tinggal kita masukkan ke rumus integrasi parsialnya, yaitu UV integral V du atau Z tan inverse Z dikurangi integral Z dikalikan 1/1 plus Z kuadrat dz. Nah, di sini kita menjumpai bentuk integral yang harus diselesaikan juga, yaitu integral Z per 1 plus Z kuadrat dz. Nah, ini secara gamblang ya, kita udah tahu bahwa penyelesaiannya bisa digunakan menggunakan integral substitusi, yaitu kalian misalkan Z kuadrat atau kalian misalkan 1 plus Z kuadrat ini sama aja, hasilnya nanti sama. Misalkan di sini kita misalkan Z kuadrat ini sama dengan T ya. Dengan demikian dt ini sama dengan 2Z dz. Atau setengah dt ini sama dengan Z dz. Dengan demikian Z dz ini akan digantikan dengan setengah dt. Dengan demikian integralnya bisa ditulis ulang menjadi setengah integral dt per 1 plus t. Ini kan Z kuadrat jadi t, sedangkan Z dz jadi setengah dt. Gitu. Sehingga diperoleh untuk integralnya sendiri kan hasilnya sama dengan ln 1 plus t ya, plus c di sini. Karena dikalikan setengah jadi seperti ini. Dan jangan lupa T ini kan suatu pemisalan ya. Jadi kalian ubah lagi bentuknya menjadi Z kuadrat. Nah ini apakah udah selesai? Enggak, ini cuma penyelesaian dari yang A. Dengan demikian persamaan 6 ini kalian substitusikan ke persamaan 3. Dengan demikian diperoleh hasilnya adalah 1/5 dikalikan Z tan inverse Z dikurangi setengah ln 1 plus Z kuadrat plus C. Nah, ini Z ini juga bentuk pemisalan di awal ya. Ya, pemisalan di awal itu kalian misalkan Z ini sama dengan 5T. Dengan demikian Z harus diganti menjadi 5T terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita tinggal operasikan semuanya. Ini 5-nya bisa dikansel dengan ini. Terus yang di kanan jadi 1/10 ya. Dan plus C. Ini harusnya diganti C besar aja nggak apa-apa. Karena udah dikalikan dengan 1/5 ya. Jadi udah beda konstanta lagi. C besar. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita beranjak ke persoalan nomor 5. Persoalan nomor 1 sampai 5 ini sebenarnya hanya berputar-putar di masalah nomor 1 di buku kalian ya. Kan tapi banyak tipe soalnya.
Kita lanjut ke persoalan nomor 5 ya. Itu integral theta pangkat 3 dikalikan e pangkat theta kuadrat d theta. Ini kan ada udah pangkat di pangkat lagi ya, gitu. Nah, kan tapi jangan panik terlebih dahulu. Kita amati pelan-pelan bentuk integralnya, yaitu bentuk integral yang diberikan ini dapat ditulis ulang menjadi integral theta pangkat 3 dikalikan e theta kuadrat d theta. Ini bisa dikalikan theta kuadrat ini theta pangkat 3 ini kita pecah terlebih dahulu menjadi theta kuadrat dikalikan theta sehingga diperoleh bentuknya seperti ini. Ini kan sama, cuman tetanya ini dipecah gitu. Nah, dari sini kita dapat amati bahwa bisa dilakukan substitusi, yaitu integral substitusi terlebih dahulu, yaitu dibuat suatu pemisalan, misalkan M ini sama dengan theta kuadrat. Nah, demikian dapat diperoleh dm ini kan sama dengan 2 theta d theta. Nah, misalkan theta d theta ini ingin kita ganti, maka diperoleh dm per 2 ini sama dengan theta d theta. Dan demikian integral yang saya garis ini bisa kita tulis ulang menjadi setengah integral m e pangkat m dm. Kan theta kuadrat menjadi m dan theta d theta menjadi dm per 2. Terus setengahnya ini saya keluarkan dari integral. Jadi peroleh hasilnya seperti ini. Nah, tinggal dari sini kalian terapkan integrasi parsialnya, itu dengan memilih yang turun yang mana, yang di integral yang mana, atau bagian yang menjadi U atau dan juga bagian menjadi dv gitu. Misalkan ini bagian menjadi U-nya ini adalah M ya. Dan juga yang dv-nya ini E pangkat M dm. Gitu. Nah, lalu du-nya berapa? Du ya turunan dari U terhadap M kan sama dengan du per dm sama dengan 1 atau du sama dengan dm. Sedangkan untuk integral dari dv ini kan sama dengan integral E pangkat M dm atau hasilnya adalah E pangkat M. Dengan demikian 4 komponen sudah didapat, maka selanjutnya kita hanya perlu substitusi ke formula dari teknik integrasi parsial, yaitu U dikalikan dengan V dikurangi integral V dikalikan dengan du. Atau hasilnya M dikalikan E pangkat M dikurangi integral E pangkat M dm. Sehingga diperoleh hasilnya M E pangkat M dikurangi E pangkat M plus C. Nah, ini jangan lupa M-nya kan berupa pemisalan ya, yaitu pemisalan dari theta kuadrat. Maka dari itu perlu diganti menjadi theta kuadrat terlebih dahulu. Nah, sebelum melanjut ke bahasan nomor 6, mungkin dari kalian pernah kenal dengan aturan Tanzalin. Jadi di SMA mungkin kalian juga kenal dengan aturan Tanzalin. Nah, sebenarnya sama dengan teknik integrasi parsial, akan tapi teknik integrasi parsial ini hanya memperumum aja. Karena teknik aturan Tanzalin ini hanya berlaku apabila bentuknya ada suatu perkalian polinomial dengan eksponen atau polinomial dengan trigono. Pokoknya salah satu harus ada polinomialnya, dan di mana polinomialnya itu yang akan diturunkan. Karena kalau aturan Tanzalin ya, teruskan Tanzalin. Ini kalian pilih yang berapa ya? Saya lupa nuliskan tabelnya. Jadi kita ini karena kebetulan yang M E pangkat M ini bisa berlaku untuk aturan Tanzalin karena ada polinomialnya, yaitu M ini polinomialnya, atau M pangkat 1. Kalau M pangkat setengah itu bukan polinomial lagi. Pokoknya pangkatnya harus bulat. Bulat tak. Iya, bulat. Jadi yang harus diturunkan ini M, yang harus diintegral ini E pangkat M. Sehingga ini turunannya jadi 1, integralnya dari E pangkat M, ini turunannya dari 0, ini jadi E pangkat M. Dengan perkaliannya gini ya. Dengan mengambil tanda positif, negatif, gitu terus ya. Ini jadi dengan demikian ini positif, ini negatif. Atau hasilnya adalah M kali E pangkat M dikurangi E pangkat M. M kali E pangkat M dikurangi E pangkat M plus C. Nah, di sini jadi sama
aturan Tanzali ini hanya berlaku jika salah satunya adalah polinomial. Misalkan polinomial yang nggak berlaku. Gitu. Atau ini ya, saya kenalnya ini aturan Turing kalau nggak salah. Nggak tahu apa, saya bikin istilah sendiri. Jadi lanjut untuk persoalan nomor 6. Di nomor 6 ini kita udah kayak lebih sedikit meninggalkan integrasi parsial. Akan tapi perolehan dari rumus reduksi dari trigonometrinya sendiri ini diperoleh dengan menggunakan integrasi parsial. Nah, tapi karena di buku udah diberikan hasilnya ini seperti apa atau dengan menggunakan cara seperti apa, maka kita hanya perlu memanfaatkan hal tersebut. Gitu. Nah ini misalkan untuk persoalan nomor 6, diberikan integral sin pangkat 3 akar theta dibagi akar theta d theta. Ini kita misalkan terlebih dahulu, yaitu misalkan U ini sama dengan akar theta. Dengan demikian kita peroleh DU-nya kan 1/2 akar theta d theta. Misalkan kita ingin mengganti d theta per akar theta ini, maka kita peroleh 2 DU ini sama dengan 1/4 akar theta d theta. Dua DU-nya kan sama dengan 1/4 akar theta d theta. Dengan demikian integral yang diberikan kita bisa kita ganti menggunakan dua integral seperti sin pangkat 3 U du. Nah dari sini kalian tinggal menggunakan persamaan 2.5 yang ada di halaman 112 atau diberikan rumusnya seperti ini. Integral sin pangkat n x dx ini kan sama dengan minus 1/n sin pangkat n-1 x cos x ditambah n-1 per n integral sin n-2 x dx. Nah dari sini misalkan bentuk integral yang saya kotak ini kita terapkan ke rumus yang ini, maka kita hanya melihat bahwa di sini n yang dipilih adalah n-nya sama dengan 3 ya. Jadi n sama dengan 3, lalu kita udah masuk aja ke rumus ini, yaitu 2 integral sin pangkat 3 U du ini sama dengan 2 dikalikan 1 minus 1 per n atau 1/3 dikalikan sin 3 minus 1 U cos U, karena ini U ya bukan X ya, ditambah n-1 per n atau 3 min 1/3 integral sin 3 minus 2 U du. Jadi misalkan kalau di sini misalkan nanti kalian peroleh sin pangkat 5 U du, maka ya n-nya dipilih 5. Karena di sini sin pangkat 3, maka n-nya dipilih 3 gitu. Jadi kayak gitu. Dan demikian kita peroleh hasil yang ini itu jadi yang ruas keduanya yaitu minus 1/3 sin kuadrat U cos U ditambah 2/3 minus cos U plus C. Minus cos U plus C ini hasil dari integral sin U du ya. Karena ini sin pangkat 1 U du. Hasilnya kan minus cos U. Dengan demikian hasilnya adalah misalkan 2 ini juga masuk, kita peroleh hasilnya minus 2/3 sin kuadrat U cos U minus 4/3 cos U plus C. Jadi kayak gitu. Nah, kan tapi U di sini belum selesai ya. U di sini ini kan sama sebelumnya kita misalkan U ini sama dengan akar theta. Jadi tinggal substitusi aja U-nya ini digantikan dengan akar theta. Itu aja sih. Jadi kalian tinggal gunakan rumus reduksi yang ada di persamaan 2/5 halaman 112 saja. Misalkan kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya, yaitu T cos pangkat diberikan sama ini. Hanya saja untuk yang persoalan nomor 6 ini kalian gunakan persamaan 2/5, sedangkan persoalan nomor 7 ini kalian gunakan persamaan 2/6. Itu kita misalkan terlebih dahulu T kuadratnya jadi U, ini diperoleh seperti ini kan. T dt-nya kita bisa gantikan dengan setengah du, lalu integral yang diberikan bisa kita tulis ulang menjadi 1/2 integral cos pangkat 4 U du. Nah, dari sini kita gunakan persamaan 2/6 dengan memilih n-nya ini sama dengan 4. Nah, dari sini ya udah kalian tinggal terapkan aja ke rumusnya. Diperoleh setengah dikalikan 1/4 cos pangkat 3U sin U plus 3/4 integral cos kuadrat U du. Nah,
Di sini kalian menjumpai integral cos kuadrat U du. Kalian bisa mengerjakannya dengan rumus, misalkan cos kuadrat U-nya ini diganti dengan identitas trigonometri yang berhubungan dengan cos 2U. Itu bisa lewat situ, atau kalian terapkan lagi persamaan 2.6 dengan mengambil n-nya ini sama dengan 2. Kan sebelumnya kalian mengambil n-nya sama dengan 4, sini kalian ambil n-nya sama dengan 2. Misalkan kita gunakan persamaan 2.6. Itu dengan memilih n-nya ini sama dengan 2, sehingga hasilnya kan 1 per n, 1 per 2 cos 2 pangkat minus 1 atau cos 1u dikalikan sin u ditambah setengah atau 2 minus 1 per 2 integral cos pangkat n min 2, n-nya kan 2, yaitu 2 min 2 kan 0, cos pangkat 0 u du atau integral 1 du. Ini diperoleh nilai dari integral cos kuadrat U du-nya ini ada diberikan di persamaan nomor 9, yaitu setengah cos U sin U plus setengah U plus C. Nah, ini apakah udah selesai? Sebenarnya enggak, karena ini hanya penyelesaian dari integral cos kuadrat U du. Dengan demikian, di persamaan 9 ini kalian substitusikan ke persamaan 7, sehingga diperoleh hasilnya setengah dikalikan 1/4 cos pangkat 3U sin U ditambah 3/4 dikalikan dengan ini persamaan 9-nya, yaitu setengah cos U sin U plus setengah U plus C. Ini kalian urai bentuknya, seberos per 4 cos pangkat 3U sin U ditambah 3/8 cos U sin U ditambah 3/8 U plus C. Ya udah, kalian kalikan semuanya dengan setengah, sehingga diperoleh hasilnya adalah seperti yang ini. Tapi di sini kita belum selesai, karena U ini juga suatu pemisahan dari T kuadrat. Dengan demikian, kalian gantikan U-nya lagi menjadi T kuadrat. Maka dari itu penyelesaian akhir dari persoalan nomor 7 ini adalah yang ini. Gitu sih. Nah, kalian udah belajar rumus reduksi. Nah, selanjutnya di persoalan nomor 8 ini kalian akan gimana sih cara memperoleh rumus reduksi ini? Kan kalian udah tahu ya, untuk sin pangkat n ini seperti ini, untuk cos pangkat n ini seperti ini. Nah, bagaimana ya untuk yang sekan? Karena trigonometri kan nggak cuma sin sama cos ya. Ada sekan, ada kosekan, ada tangen, ada kotangen. Misalkan untuk nomor 8 ini kita ingin membuktikan bahwa rumus reduksi dari sekan pangkat nx dx ini adalah seperti yang di ruas kanannya. Nah, gimana caranya? Ya ini kita pakai integrasi parsial. Nah, caranya gimana? Kita akali dulu, kita modifikasi, kita tulis ulang bentuk sekan nx ini menjadi sekan pangkat n-2x dikalikan dengan sekan kuadrat x. Kayak gitu. Karena kedua ruas sekan n-nya ini dipecah dari n-2 dikalikan 2. Atau n-2 ditambah 2 gitu. Nah, dari sini kalian gunakan ini integrasi parsial, yaitu dengan cara memilih U-nya adalah sekan pangkat n-2x dan juga V-nya ini adalah dV-nya ini adalah sekan kuadrat x dx. Nah, dari sini kalian tinggal turunkan. Kalian ingin memperoleh du kan? Ada 4 komponen, yaitu U, dV, du, dan juga V. Kita ingin memperoleh du-nya berapa, yaitu diturunkan terhadap x kan yang U-nya ini. Yang diperoleh pangkatnya dulu turun ke depan, n-2, lalu pangkatnya berkurang 1 sehingga diperoleh sekan pangkat n-3x. Lalu jangan lupa turunan dari sekan x-nya sendiri atau sekan x tan x dx. Nah, apabila kita sederhanakan lagi bentuknya, kita peroleh n-2 sekan pangkat n-2x tan x dx. Jadi du-nya adalah seperti ini. Atau n-2 sekan pangkat n-2x tan x dx. Nah, dari sini lalu kita fokus ke dv. dv kan sama dengan sekan kuadrat x dx. Nah, berapa nilai V-nya, yaitu integral dari sekan kuadrat x dx kan sama dengan tan x, atau kalau kalian lupa, yaitu turunan dari tan x sendiri adalah sekan kuadrat x. Berarti kalau integral sekan kuadrat x maka hasilnya adalah tan x gitu. Karena 4 komponen sudah diperoleh, maka kalian tinggal aplikasikan ke rumus integral parsialnya, yaitu U V min integral V du, atau yang U dikalikan dengan V min integral V kalikan dengan du.
Jadi U-nya secant n min 2x, V-nya tan x, terus DU-nya sendiri adalah n min 2 secant n min 2x tan x dx gitu. Nah, dari sini kalian ini perlu teliti aja. N min 2 ini kan suatu koefisien ya, jadi bisa keluar dari integral sehingga diperoleh bisa kita tuliskan n min 2 integral tan kuadrat ini, karena di sini ada tan, maka di dalamnya jadi tan kuadrat x secant n min 2 x dx. Nah, dari sini kalian gunakan identitas trigonometri, yaitu tan kuadrat x ini diubah dulu menjadi secant kuadrat x min 1. Dengan demikian, kalau kita kalikan kedua ini kan jadi secant kuadrat x dikalikan secant n min 2x kan jadi secant nx dx. Lalu min 1 dikalikan dengan secant n min 2 ini jadikan min 1 secant n min 2 x dx gitu. Nah, karena di sini ada minus ya, di sini minus terus di sini minus jadi positif. Sini ya udah, kan awalnya misalkan gini ya. Kalau kalian kurung dulu, salah kurungnya yang di bawah aja. Kalau kalian kurung dulu, ini tandanya bukan positif, tandanya negatif. Karena di depannya ini ada minus, maka dia berubah jadi positif. Gitu. Nah, diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, dari sini sama halnya dengan yang mungkin sebelumnya integral parsial yang masalah trigonometri ya. Jangan tergesa-gesa terlebih dahulu karena di ruas kiri ini bentuknya integral secant pangkat nx dx. Sedangkan di ruas kanan ini ada juga integral secant pangkat nx dx, tapi nyelempit, jadi mungkin perlu ketelitian aja ya dalam pengerjaannya. Nah, yang di sini kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi positif ya, yang semula negatif jadi positif, yaitu ruas kirinya menjadi integral secant pangkat nx dx ditambah n min 2 integral secant nx dx. Jangan ruas kanannya hanya misalkan yang ini dan juga yang ini. Nah, dari sini kalau yang kita ruas kiri ini kita sederhanakan karena ini depannya kan koefisiennya 1, sedangkan ini n min 2. Dengan demikian kalau kita jumlahkan keduanya menjadi n min 1 integral secant pangkat nx dx ini kan sama dengan ruas kanannya. Nah, kedua ruas ini dibagi dengan n min 1, maka hasilnya adalah integral secant pangkat nx dx ini sama dengan seperti ini. Atau kalau kita balik ke soal yang diberikan, maka hasilnya adalah sama. Dengan demikian terbukti bahwa rumus reduksi dari integral secant pangkat nx dx ini adalah yang di ruas kanan. Jadi gini. Telah terbukti. Nah, lanjut untuk persoalan yang nomor 9. Nah, nomor 9 ini sebenarnya kalian bisa menggunakan rumus reduksi. Kalian ini sederhanakan dulu, AT-nya ini jadi suatu misalkan M atau U lah gitu. Nah, tapi kita bisa juga gunakan udah mulai masuk ke pengintegralan perpangkatan sinus dan kosinus. Jadi ini sebenarnya sama halnya kalian kalau dituliskan ini cos pangkat berapa dikalikan dengan sin pangkat berapa. Di sini kan ada di tabel 2.1.1 cara pengerjaan, prosedur pengerjaan, dan juga identitas yang terkait. Jadi untuk persoalan nomor 9 ini kan integral cos pangkat 3 AT dt. Ini disederhanakan dulu Z. Misalkan Z ini sama dengan AT. Dan demikian dz ini sama dengan A dt, atau dt ini sama dengan 1/A dz. Demikian integralnya bisa tulis ulang menjadi ruas kanan, yaitu 1/A integral cos pangkat 3z dz. Nah, dari sini ini di tabel 2.1.1 kan masuk ke yang masalah n ganjil atau cos, pangkat dari cosnya ini kan ganjil, yaitu 3 di sini. Nah, dari sini kita pecah dulu. Yang cos pangkat 3z dz ini menjadi bentuk perkalian cos kuadrat z dikalikan cos z dz. Nah, dari sini kalian gunakan ini identitas yang terkait, yaitu cos kuadrat z-nya dirubah dulu menjadi 1 minus sin kuadrat z. Dan demikian lalu kalian gunakan ke substitusi yang U sama dengan sin X. Jadi ada prosedur dan juga identitas yang terkait, yaitu
pilih faktor dari X, gunakan kesamaan yang terkait, lalu substitusi dengan U sama dengan sin X. Atau di dalam kasus nomor 9 ini, substitusinya berupa U sama dengan sin Z. Dan demikian DU-nya sama dengan cos ZDZ. Maka dari itu, cos ZDZ ini akan digantikan dengan DU, sedangkan sin Z di sini akan digantikan dengan U. Dengan demikian, integralnya dapat ditulis ulang menjadi persamaan yang berikut. Integral 1 minus U kuadrat DU. Sehingga kalau kita integral aja biasa, yaitu integral dari 1 kan U, integral dari U kuadrat sepertiga U pangkat 3 plus C. Dengan demikian, kita hanya perlu ubah lagi U-nya ini jadi sin Z, dan juga Z-nya ini menjadi AT. Gitu. Sehingga diperoleh persamaan hasil akhir dari persoalan nomor 9 ini adalah sebagai berikut. Yang saya tandai. Itu. Nah, sebenarnya kan di tabel 2.1.1 itu ada beberapa kemungkinan, yaitu M-nya ganjil atau pangkat dari sin-nya ini ganjil. Ini pakai yang apa? Terus pangkat dari cos-nya ganjil, ini pakai cara yang mana? Terus kedua-duanya ini pangkatnya genap, ini pakai yang mana? Nah, terus gimana kalau kasusnya ini satu ganjil satu genap gitu? Nah, ini untuk persoalan nomor 10 ya. Sini kan kita lihat pangkat dari cos-nya ini genap, sedangkan pangkat dari sin-nya ini ganjil. Maka masuk yang mana sih, Mas? Ya, jadi kita lihat ya, yang memenuhi dari ketiga yang diberikan di tabel ini yang mana? Kan di yang ditulis pertama M ganjil atau pangkat dari sin-nya ganjil. Di sini kan udah memenuhi ya, sin-nya pangkat 3, sehingga masuk ke masalah M ganjil. Dan demikian apabila kita sederhanakan terlebih dahulu ya, 2x ini kita gantikan dengan T atau diperoleh dx-nya ini sama dengan setengah dt, maka bentuk integral yang saya centang ini bisa menjadi bentuk integral yang saya centang yang di bawah, yaitu setengah integral cos pangkat 4t dikalikan sin pangkat 3t dt. Nah, dari sini kan prosedurnya pilahlah faktor dari sin x. Jadi sin x ini dipilah dulu, dipecah intinya. Jadi yang semula pangkat 3 dijadikan sin kuadrat dikalikan dengan sin pangkat 1. Nah, sin kuadrat ini selanjutnya gunakan kesamaan terkait, yaitu sin kuadrat X, atau di sini sin kuadrat T ini diganti menjadi 1 minus cos kuadrat T. Nah, dari sini. Selanjutnya substitusi U sama dengan cos X. Ya udah, kalian substitusi bentuk U sama dengan cos T. Ini U sama dengan cos T, maka dari itu DU ini sama dengan minus sin T dt. Atau minus DU sama dengan sin T dt. Dengan demikian sin T dt ini akan digantikan dengan minus DU, sedangkan U-nya ini cos T-nya ini digantikan dengan U, sehingga integralnya menjadi seperti ini. Minus setengah integral U pangkat 4 dikalikan 1 minus U kuadrat DU. Nah, dari sini kalau kita kalikan, jadi kita peroleh U pangkat 4 dikurangi U pangkat 6. Maka kita bisa lakukan integral seperti biasa, yaitu integral U pangkat 4 adalah 1/5 U pangkat 5. Sedangkan integral U pangkat 6 ini 1/7 U pangkat 7. Dan jangan lupa plus C ya, di sini ada plus C. Gitu. U-nya dikembalikan ke cos T, sedangkan T-nya dikembalikan ke 2X. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah yang seandainya ini. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke persoalan nomor 11. Nah, persoalan nomor 11 ini udah nggak menggunakan tabel 2.1.1 lagi. Akan tapi kalian udah diberikan di halaman 118. Di sini menyediakan bahwa apabila integralnya berbentuk seperti itu ya, yaitu berbentuk sin mx, cos mx, atau cos mx dikalikan cos mx. Jadi udah ada 3 macam bentuk integral yang diberikan. Gitu. Nah, dari sini kan ini bisa kita gunakan ke bentuk kotak yang di bawah yang sin mx cos nx itu. Kalian perlu mengubah sin t cos t per 2 ini
menggunakan rumus sin mx cos nx ya. Di sini berarti kalian lihat bahwa m-nya adalah 1, sedangkan n-nya sama dengan setengah. Maka dari itu fungsi ft ini diubah dulu menjadi bentuk ini. Sin 1 plus setengah t ditambah sin 1 minus setengah t. Sehingga diperoleh sin pangkat 3 per 2t ditambah sin 3 per 2t ditambah sin setengah t per 2 dt. Nah, dari sini karena ini penjumlahan maka bisa kita pecah menjadi setengah integral sin 3 per 2t ditambah setengah sin setengah t dt. Nah, untuk integral yang ini ya, sin 3 per 2t ini saya misalkan jadi A, yaitu setengah integral sin 3 per 2t dt. Itu kalau misalkan kalian gunakan substitusi terlebih dahulu untuk menyederhanakan 3 per 2t-nya, itu kan bentuk misalkan U sama dengan 3 per 2T, sehingga diperoleh DU-nya sama dengan 3 per 2 DT, atau DT-nya sama dengan 2 per 3 DU, sehingga diperoleh setengah integral 2 per 3 sin U DU. Nah, ini kan bisa jadi sepertiga ya, karena 2 per 3 bisa keluar dari integral. Jadi sepertiga integral sin U DU. Integral sin U DU sendiri adalah minus cos U. Nah, ini U-nya jangan lupa diganti 3 per 2T. Nah, ini hasil untuk integral yang A. Ini untuk integral yang A. Nah, untuk yang integral B gimana? Ya Pak Mas? Ya udah, kalian tinggal lakukan sesuai yang kayak di integral yang A tadi, yaitu misalkan substitusi U sama dengan setengah T atau DT sama dengan 2 DU, yang diperoleh integral sin U DU atau minus cos U plus C. Nah, U-nya diganti setengah T, maka ini untuk integral yang B. Dengan demikian, tinggal substitusi, tinggal hasil dari integral A dan juga integral B ini ke persamaan, katakanlah ini persamaan 1, gitu. Ke persamaan 1 ini. Sehingga diperoleh hasil dari persoalan nomor 11 sendiri adalah seperti ini. Nah, tadi kan di sebelum-sebelumnya kalian udah membahas 2.1.1 ya, tabel 2.1.1. Ini masalah yang pertama yaitu masalah M ganjil. Yang pertama itu tadi masalah N ganjil. Terus yang kedua masalah M ganjil. Nah, untuk yang sama-sama genap gimana Mas gitu. Yang sama-sama genap ini diberikan di persoalan nomor 12 yaitu sin kuadrat X cos pangkat 4X. Nah, ini kan seperti nggak ada substitusinya ya kalau lihat dari prosedurnya. Kan tapi di sini diberikan prosedurnya itu gunakan kesamaan terkait untuk mereduksi pangkat sin X dan juga cos X. Nah, kalau kita lihat kesamaan terkaitnya yaitu identitas terkait yang di ruas kanannya itu diberikan sin kuadrat X dan juga cos kuadrat X, bentuk perubahannya kayak gimana. Maka dari itu integral yang diberikan maka itu kita modifikasi terlebih dahulu atau kita otak-atik terlebih dahulu. Kita terus ulang menjadi seperti ini. Integral sin kuadrat X dikalikan cos kuadrat X yang dikuadratkan dx. Jadi kayak gini kan bentuknya. Nah, dari sini kan gunakan identitas terkaitnya. Sin kuadrat X-nya diganti apa? Setengah dikalikan 1 minus cos 2 dx. Lalu cos kuadrat X-nya diganti apa? Setengah ditambah 1 plus cos 2 dx. Maka dari itu, karena di sini ada setengah, di sini ada seperempat, atau setengah dipangkatkan 2, maka hasilnya kan 1/8 perkaliannya. Itu bisa kalian keluarkan dari bentuk operator integralnya, sehingga diperoleh 1/8 dikalikan 1/8 integral 1 minus cos 2x dikalikan 1 plus cos 2x kuadrat. Oke. Nah, kalau ini kan 1 plus cos 2x ini kan yang dikuadrat itu kan bisa dibaca jadi 1 plus cos 2x dikalikan 1 plus cos 2x. Nah, apabila di sini ini kan sama halnya dengan bentuk ini ya, sin kuadrat 2x. Ini identitas trigonometri. Dengan demikian apabila kita kita operasikan ini sin kuadrat 2x dikalikan 1 dan juga sin kuadrat 2x dikalikan cos 2x, maka diperoleh hasilnya seperti ini. Karena bentuk penjumlahan maka bisa kita pecah jadi dua integral, yaitu integral sin kuadrat 2x dan juga integral sin kuadrat 2x cos 2x. Sin kuadrat 2x dikalikan cos 2x dx. Nah,
Itu yang integral, katakanlah integral A. Ini bisa kalian gunakan ini rumus reduksi yang persamaan 2,5 sebelumnya. Itu dengan memilih n-nya sama dengan 2. Sedangkan untuk integral yang B ini kalian gunakan tabel 2.1.1 lagi dengan memilih n-nya ganjil atau pangkat dari cos-nya ini ganjil. Maka kalian hanya perlu lakukan prosedur serta identitas yang terkait, diperoleh hasilnya. Hasil dari sin kuadrat U-nya sendiri adalah setengah U minus perempat sin kuadrat sin 2U plus C1. Sedangkan untuk integral sin 2U sin kuadrat U cos U DU adalah sepertiga sin pangkat 3U plus C2 gitu. Di sini ada C1 dan C2, saya gunakan untuk membedakan hasil dari konstanta bebasnya. Maka kita hanya perlu mengoperasikan 1/16-nya di sini sehingga diperoleh sepertiga 2U dikurang 1/64 sin 2U ditambah 1/48 sin pangkat 3U plus C besar. C besar ini 1/16 C1 ditambah 1/16 C2. Jadi gitu. Terus U-nya jangan lupa dikembalikan lagi ke bentuk 2X. Dan demikian hasil yang paling sederhana dari persoalan nomor 12 adalah yang saya tandai ini. Nah, setelah kita bermain-main di bentuk sin dan juga cos, nah terdapat juga bentuk tangen dan juga sekant, yaitu di halaman 119. Masalah integrasi perpangkatan sekant dan tangen. Nah, di sini untuk persoalan nomor 13 ini sebenarnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu masalah sin. Tadi ada juga ya. Jadi pertama kita substitusi terlebih dahulu, misalkan di sini kita misalkan U ini sama dengan akar theta. Maka dari itu, yang semula theta akan kita arahkan menjadi bentuk U. Itu diturunkan dulu, yaitu diperoleh per akar theta d theta ini sama dengan 2 du. Dan demikian integralnya dapat diteruskan ulang menjadi bentuk yang saya centang ini, sehingga kita hanya perlu mengintegralkan sekant U du, atau hasilnya sama dengan ln sekant U tan U plus C. Dan juga U jangan lupa dikembalikan ke bentuk akar theta. Lanjut ke persoalan nomor 14. Nah, sebenarnya di sini yang agak membingungkan ini untuk masuk ke penggunaan tabel 2.1.2 di sini adalah M dan N ini adalah bilangan bulat positif, tapi di sini pangkatnya ini ada yang enggak bilangan bulat, yaitu pangkat 3/2. Nah, ini perlu. Nah, tapi pengerjaannya bisa dilakukan dengan tabel 2.1.2. Di sini kan yang kita perlu perhatikan kan pangkat tangannya ini kan adalah ganjil ya, atau M-nya ganjil, atau pangkat 1 kan di sini. Dengan demikian, dengan mengikuti prosedur serta identitas terkait, yaitu yang pertama, pilahlah faktor pembagi sekant X tan X. Sehingga kita perlu pisah. Kan di yang tan theta sekant pangkat 3/2 ini kita pisah jadi tangan theta dikalikan sekant theta dikalikan sekant pangkat setengah theta. Nah, tangan theta sekant theta ini nanti bisa direduksi dengan menggunakan pemisahan U sama dengan sekant theta-nya. Itu kita peroleh turunan dari U-nya sendiri terhadap theta kan sama dengan DU sama dengan sekant theta tan theta d theta ya. Dengan demikian sekant tan theta sekant theta tangan theta d theta ini akan digantikan dengan DU. Demikian integralnya hanya berbentuk integral U pangkat setengah DU. Atau hasilnya 2/3 U pangkat 3/2. U-nya digantikan dengan sekant theta sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya untuk nomor 15 ini sama, akan tapi hanya beda kasus, yaitu di sini pangkat tangannya adalah genap. Lalu pangkat sekantnya adalah ganjil. Maka dari itu masuk ke kasus yang terakhir, yaitu yang pertama gunakan kesamaan terkait untuk mereduksi pangkat dari sekant X sendiri. Atau di sini sekant theta per 2. Tapi misal kita ingin mempermudah theta per 2 ini kita misalkan U. Sehingga integralnya dapat diteruskan ke bentuk yang saya tandai ini. Nah, dari sini tangan kuadratnya ini dengan menggunakan identitas trigonometri diubah dulu menjadi sekant kuadrat U-1.
Dengan demikian kalau kita kalikan sekant kuadrat dikalikan sekant pangkat 3 kan sekant pangkat 5. Terus 1 dikalikan sekant pangkat 3 kan sekant pangkat 3 U du. Nah, dari sini kalian gunakan rumus reduksi dari sekant pangkat nx yang udah dibuktikan sebelumnya. Udah tinggal kalian gunakan itu aja, hasilnya nanti akan diperoleh seperti yang ada di bawah ini. Ini saya bahas di sini. Jadi hasil dari integral sekant pangkat 5 UDU-nya sendiri adalah sekant pangkat 3 U tan U sampai sini, terus dikurangi dengan integral sekant pangkat 3 U. Ini sama-sama menggunakan rumus reduksi, yaitu tinggal substitusi aja. Kita pilih N-nya 5 sama N-nya 3, terus kita peroleh hasilnya, terus kita gabung menjadi seperti ini. Ini kalian sederhanakan terlebih dahulu, ini dibuka kurungnya, jadi yang awalnya positif jadi negatif. Itu aja, terus kalian operasikan dengan yang ini kan ada 3/8, ini ada setengah, karena sama-sama sekant U tan U, maka 3/8 ini bisa dikurangi dengan setengah. Terus yang 3/8 yang di sini bisa dikurangi dengan setengah yang ada di sini. Yang diperoleh hasilnya seperti ini. Lalu hasilnya kalau kita sederhanakan lebih lanjut sehingga diperoleh hasil seperti ini, dan juga U-nya ini jangan lupa karena ada U adalah suatu pemisahan theta per 2, maka harus diganti menjadi theta per 2 terlebih dahulu. Nah, kalau udah nyampe sini maka ini adalah hasil akhirnya. Nah, untuk persoalan yang nomor 16 ini gantian masalah kotangan dan juga sekant. Karena tangan sama sekant udah dipasangkan. Nah, di sini kita jumpai bentuk kotangan dikalikan dengan sekant. Nah, ini kan nggak masuk ke ini ya, bersama nomor tabel 212. Nah, tapi di sini gimana cara menyelesaikannya? Itu kita akali dulu bentuk kotangan kuadrat ini jadi dipisah, jadi pangkat 1 dikalikan pangkat 1, yaitu kotan dibandingkan dengan kotan. Nah, kotangan sendiri kan adalah cos 3 theta per sin 3 theta ya. Sedangkan sekant sendiri adalah 1 per cos 3 theta. Nah, ini kan bisa di cancel ya atas bawah, sehingga hanya misalkan 1 per sin pangkat 3 theta, di mana 1 per sin pangkat 3 theta ini adalah kosekant 3 theta. Nah, ini misalkan U sama dengan 3 theta, yang diperoleh DU per 3 sama dengan D theta. Ini dituliskan ulang menjadi sepertiga integral kotangan U kosekant U DU. Nah, bentuk integral ini itu sama halnya dengan minus kosekant U. Ini ada penyelesaian gitu. Jadi karena hasilnya kan sama dengan minus kosekant U, U-nya ini kan adalah suatu pemisahan 3 theta, maka ya udah kalian ganti U-nya menjadi 3 theta, sehingga diperoleh minus sepertiga dikalikan kosekant 3 theta plus C. Nah, untuk persoalan 16 ini menutup perjumpaan kita kali ini, yaitu cukup panjang, 16 soal cukup banyak sih. Jadi mungkin sekian dari pembahasan masalah 2.1, masalah integral parsial dan juga integrasi fungsi trigonometrik. Jadi semoga bermanfaat untuk kalian sebagai teman pendamping belajar kalian. Semoga sukses terus. Ya, saya sudahi. Terima kasih.